Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wijaya Syamhari dari kelas 2D. NPM saya 2110631070133. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekreativitasan pendidikan jasmani dan olahraga. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor. Melalui aktivitas jasmani, anak-anak akan memperoleh berbagai macam pengalaman yang berharga untuk kehidupan seperti kecerdasan, emosi, perhatian, kerjasama, keterampilan, dan sebagainya. Aktivitas jasmani untuk pendidikan jasmani ini dapat melalui olahraga atau non-olahraga. Pengertian pendidikan jasmani telah banyak diterangkan oleh para ahli pendidikan jasmani, diantaranya adalah Williams menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah semua aktivitas manusia yang dipilih jenisnya dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Singer memberi batasan mengenai pendidikan jasmani sebagai pendidikan melalui jasmani berbentuk suatu program aktivitas jasmani yang medianya gerak tubuh, dirancang untuk menghasilkan beragam pengalaman dan tujuan antara lain belajar, sosial, intelektual, keindahan, dan kesehatan. UNESCO memberikan pengertian pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai individu atau anggota masyarakat dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan, dan pembangunan watak. Baca menyatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian yang integral dari seluruh proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan fisik, mental, emosi, dan sosial melalui aktivitas jasmani yang dipilih untuk mencapai hasilnya. Pross menyatakan bahwa pendidikan jasmani terdiri dari perubahan dan penyesuaian yang terjadi pada individu bila ia bergerak dan mempelajari gerak. Termasuk dalam gerak adalah merangkak, berjalan, berlari, memanjat, melompat, melempar, dan gerakan lain yang dilakukan berpartisipasi dalam permainan senam tari, renang, dan bela diri. Sugintaka menyatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian yang integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional dalam kerangka menuju manusia Indonesia seutuhnya dengan wahana aktivitas jasmani, sehingga pendidikan jasmani adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan melalui aktivitas jasmani yang disusun secara sistematis untuk menuju manusia Indonesia seutuhnya. Pengertian olahraga. Secara harfiah, kata olahraga mengandung kata dasar olah dan raga. Olah adalah suatu proses kegiatan, sedangkan raga adalah badan atau tubuh. Jadi olahraga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menggerakkan seluruh bagian tubuh baik untuk kesehatan maupun hiburan. Olahraga juga sering diartikan sebagai suatu aktivitas yang melibatkan pengarahan tenaga fisik dan pikiran untuk melatih tubuh manusia baik secara jasmani maupun rohani. Pengertian olahraga secara umum. Selain itu, beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mereka mengenai apa itu pengertian olahraga. Menurut Hans Tandra, olahraga merupakan gerakan tubuh yang teratur dan sesuai irama dengan tujuan untuk memperbaiki kebugaran tubuh. Ia juga berpendapat bahwa aktivitas ini berguna meningkatkan imunitas tubuh supaya terjaga kesehatannya. Sementara itu, menurut Holik Mutoir, olahraga adalah suatu kegiatan fisik yang dikerjakan secara sistematik dalam rangka membantu perkembangan potensi jasmania. Manfaat olahraga. Yang pertama itu menjaga kesehatan jantung. Manfaat yang pertama yaitu bisa menjaga kesehatan jantung. Aktivitas fisik diketahui bisa meningkatkan ukuran dan kekuatan otot ventrikel jantung bagian kiri. Otot tersebut berperan untuk menompa darah ke seluruh tubuh. Kedua, meningkatkan ukuran dan massa otot. Manfaat olahraga secara teratur selanjutnya yaitu bisa meningkatkan ukuran dan massa otot.
Penambahan massa otot tersebut dikarenakan bagian tubuh memiliki lebih banyak pembuluh darah kapiler, mitokondria, enzim penghasil energi, dan kapasitas penyimpanan makanan. Dengan melakukan olahraga secara rutin, otot juga bisa menyesuaikan dengan menggunakan bahan makanan lebih efektif. Menambah kapasitas paru-paru. Saat olahraga, kebutuhan oksigen meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen, paru-paru harus meningkatkan ukurannya. Dengan latihan fisik secara rutin, maka kapasitas paru-paru akan bertambah. Saat kapasitas bertambah, maka oksigen yang terhirup juga akan meningkat. Tak hanya jumlah oksigen yang meningkat, namun tubuh juga akan memiliki kemampuan mendistribusikan oksigen dengan lebih efisien. Yang keempat, ada meregenerasi tulang. Manfaat olahraga bagi tubuh berikutnya yaitu meregenerasi tulang oleh sel baru. Regenerasi bermula dari lapisan tulang bagian luas terlebih dahulu, kemudian bagian dalam. Proses tersebut berlangsung perlahan. Jenis olahraga yang memberikan dampak besar dalam regenerasi tulang yaitu adalah melatih ketahanan dan kekuatan otot. Yang kelima, ada menjaga kadar gula dalam darah. Aktivitas fisik yang teratur bisa menjaga kadar gula tetap stabil. Olahraga secara rutin bisa mencegah resistensi insulin yang memicu diabetes. Mengatasi nyeri punggung. Nyeri punggung biasanya dialami oleh orang dewasa dan lansia. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai hal seperti saraf kejepit, cedera salah posisi saat tidur, hingga kebiasaan jarang bergerak. Olahraga diketahui bisa mencegah dan meredakan nyeri punggung. Dengan rutin melakukan aktivitas fisik, maka otot punggung, perut, dan kaki menjadi kuat untuk menopang sendi dan tulang belakang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekreativitasan pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani dan olahraga sebagai integral dalam pendidikan nasional memberikan peluang yang besar kepada peserta didik untuk mengekspresikan pikiran kreativitasnya dalam ranah aktivitas fisik. Dengan kata lain, peserta didik mempunyai kemampuan besar untuk bergerak mengembangkan potensi fisik yang dimilikinya. Melalui pendekatan kreatif, pendidikan jasmani dan olahraga yang merupakan wadah yang luas dalam upaya mengembangkan potensi fisik peserta didik, akan memberikan dampak yang luar biasa untuk pembangunan Indonesia yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki kreativitas tinggi, serta kesehatan yang baik. Peningkatan kesehatan peserta didik dipengaruhi oleh PBM. Pendidikan jasmani dan olahraga yang membiasakan peserta didik untuk bergaya hidup sehat di dalam sekolah yang nantinya akan berdampak pada gaya hidup peserta didik dalam kehidupan di luar sekolah dan masa depannya. PBM dengan pendekatan kreatif akan membuat guru untuk berpikir kreatif, menciptakan situasi yang membuat siswa lebih kreatif dan mengembangkan aktivitas fisik yang berhubungan dengan kemampuan berpikir dan menginterpretasikan pengetahuan peserta didik tentang pendidikan jasmani dan olahraga ke dalam lingkungan yang lebih sehat. Oleh karena itu, guru dan peserta didik harus bersinergi untuk menciptakan PBM yang aktif demi peningkatan kesehatan dan penciptaan gaya hidup sehat. Guru pendidikan jasmani dan olahraga harus kreatif dalam mengajar dan menciptakan pembelajaran yang menggugah peserta didik untuk antusias meningkatkan kesehatan dan gaya hidup sehat. Guru pendidikan jasmani dan olahraga harus membuat peserta didik antusias dalam aktivitas yang bisa berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh dan kesehatan serta gaya hidup peserta didik. Yang pertama, saya di sini juga akan mencontohkan olahraga yang termasuk bisa meningkatkan kreativitas. Yang pertama itu ada berlari. Berlari adalah jenis olahraga yang dapat menjernihkan pikiran. Dalam sebuah wawancara dengan Runner World, penulis Haruki Murakami mengatakan dia melakukan olahraga lari untuk menginspirasi karyanya. Olahraga yang kedua dapat menghasilkan kreativitas itu ada yoga.
Melakukan yoga dapat memungkinkan Anda membuka diri terhadap ide-ide kreatif, napas, gerakan, dan energi yang muncul saat melakukan gerakan yoga. Seorang instruktur yoga bernama Randy Greens mengatakan bahwa latihan ini dapat mengajarkan Anda untuk menjernihkan pikiran dari obrolan dan kebisingan yang tidak diinginkan yang tidak membantu Anda, memberikan ruang pikiran dan ide baru untuk muncul. Olahraga yang ketiga dapat meningkatkan kekreativitasan ada angkat beban. Menurut The New York Times, angkat besi merupakan jantung dan meningkatkan aliran darah ke otak yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan kemampuan berpikir kreatif. Teresa Liu Ambrose, seorang peneliti utama di Brain Research Center di University of British Columbia, mengatakan bahwa angkat beban menuntut banyak kekuatan otak untuk fokus pada hal-hal seperti bentuk dan teknik yang tepat. Ini secara keseluruhan akan mempertajam pemikiran Anda, dan Anda dengan demikian dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk berpikir kreatif secara keseluruhan. Yang keempat ada hiking. Hiking adalah cara yang luar biasa untuk meningkatkan kreativitas Anda, ujar Lauren Larry, seorang guru yoga, instruktur bear, dan pelatih kesehatan. Bahkan jalur hiking yang paling mudah pun memiliki suasana alami, udara segar, dan ruang terbuka. Menurut Larry, ada banyak simbol yang bisa ditemukan di alam. Gunung dan bukit besar adalah pengandaian dalam kehidupan, dan ketika Anda bersusah payah selama pendakian, maka Anda akan merasa sangat bahagia ketika bisa sampai di puncak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.